Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas Bejo mau motoran malam-malam ya, atau motovlog malam bersama NMAX Neo kesayangan Mas Bejo. Kita menikmati suasana Jember malam ini bersama dengan NMAX Neo S punya Mas Bejo. Sekaligus juga pada video ini Mas Bejo akan menjawab beberapa hal yang sering banget ditanyakan di kolom komentar, dan Mas Bejo tidak bisa menjawabnya satu persatu, teman-teman. Dan karena ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, Mas Bejo mencoba merangkumnya dalam beberapa hal yang sifatnya general. Mas Bejo akan coba jelaskan santuy-santuy tentang NMAX Neo S ini dan beberapa pertanyaan yang bisa Mas Bejo jawab sambil menikmati suasana malam di kota Jember. Jadi buat yang belum tahu, Mas Bejo itu tinggal di Jember, teman-teman. Jember itu salah satu kota di ujung timur Pulau Jawa. Jadi tinggal satu kota lagi, atau Banyuwangi ya, habisnya Jember, Banyuwangi itu sudah habis Jawanya itu, atau langsung perbatasan ke Bali. Jadi Jawa Timur yang timur banget, timur sebelah selatan pastinya. Kita nyampe di lampu merah Argopuro, teman-teman. Jadi ini salah satu lampu merah pertama sebelum masuk kota. Jadi Mas Bejo rumahnya itu di Jember dan di kota Jember. Kita mulai pertanyaan-pertanyaannya dari yang ringan dan agak berat. Nah, ini juga sekaligus menjawab tentang lampu ya, lampu NMAX. Lah ini lampu, wah terang banget ya. Ini lampu biasa, nah ini lampu dimnya sangat terang untuk NMAX Neo S ini. Kita mulai videonya. Banyak sekali yang bertanya pada Mas Bejo, yaitu yang pertama adalah tentang kenapa harus NMAX. Nah, ini sifatnya lebih ke NMAX itu sendiri ya, NMAX versus atau komparasinya dengan motor yang lain. Kenapa nggak PCX mungkin, kenapa nggak EDV mungkin, kenapa nggak KW Versilia, kenapa nggak Vespa dan lain sebagainya. Jadi kenapa harus NMAX? Nah, Mas Bejo akan menjawabnya di sini, teman-teman. Bentar ya, ini orang nggak jelas ini seteng kanan tapi jadi kenapa harus NMAX? Mas Bejo akan menjawabnya, yaitu yang pertama, Mas Bejo pernah punya NMAX generasi yang kedua. Jadi NMAX generasi yang kedua itu Mas Bejo pernah punya, dan Mas Bejo merasakan bahwa era di mana Mas Bejo punya NMAX generasi kedua adalah era terbaik Mas Bejo dalam mempunyai sebuah motor ya. Karena apa? Karena Mas Bejo selalu gonta-ganti motor. Gonta-ganti bukan berarti Mas Bejo bosenan. Ya mungkin iya ya, bosenan dikit-dikit ya. Cuman lebih kepada kebutuhan untuk Mas Bejo pribadi sebagai konten kreator. Jadi kalau kalian ngikuti Mas Bejo mulai lama, mulai sekitar 2017 ya, itu kan ada Vixen, ada Suzuki Next 2, ada CBR 150, ada NMAX, ada Honda Beat, ada RX Special, NMAX, udah tak sebutkan ya, NMAX ya, NMAX generasi kedua. Terus apa lagi ya, Vario 125 dan Vespa klasik. Nah, jadi banyak sekali unit motor atau sepeda yang Mas Bejo beli untuk kebutuhan dipakai sehari-hari dan review pastinya. Karena Mas Bejo punya anggapan ya, motor itu tidak hanya sekedar di test ride. Jadi biar Mas Bejo penyampaiannya itu lebih maksimal, nah itu Mas Bejo membeli motor itu sendiri. Dan salah satu masa atau era di mana Mas Bejo sangat nyaman untuk sehari-hari itu adalah saat punya NMAX generasi kedua. Jadi Mas Bejo ini alhamdulillah ya, secara kegiatan itu nggak begitu sering luar kota.
Cuman dalam 1 minggu itu ada aja keluar kota. Jadi nggak setiap hari keluar kota, tapi dalam 1 minggu Mas Bejo harus sambang orang tua Mas Bejo yang ada di desa. Nah itu kan butuhnya motor yang nyaman buat di perjalanan jauh ya. Kalau sehari-hari kan antar anak sekolah, antar anak sekolah di kota-kota. Cuman dalam 1 minggu itu ke luar kota atau ke tempatnya bapak atau ibu Mas Bejo. Lah Mas Bejo kan pastinya setiap beli motor kan dipakai sehari-hari maupun dipakai untuk perjalanan yang secara PP-nya itu sekitar 120 km ya. Lah saat punya NMAX generasi kedua, Mas Bejo itu nyaman banget teman-teman. Nyaman dan enak banget. Bahkan mungkin boleh dibilang nggak pati kesel ya. Jadi seenak itu memang NMAX. Tapi akhirnya tak jual, dan beberapa saat terakhir Mas Bejo nggak pakai NMAX, rasanya agak berbeda. Nah, lalu saat ada desas-desus di YouTube-nya Kang IWB, Mas Bejo kan fans beratnya IWB ya, atau Cak Iwan Banaran. Nah, itu salah satu influencer Mas Bejo pribadi dalam bikin YouTube ya. Itu ada yang namanya isu-isu bahwa NMAX saat itu ya, atau akhir tahun 2023 akan memunculkan NMAX yang baru, yaitu NMAX Turbo. Nah saat Mas Bejo menunggu dan segala macam, Mas Bejo berpikir ya beli aja ya. Maksudnya kayaknya beli NMAX lagi. Dan semakin lama mencari, karena udah pernah nyoba dan udah semacam jaminan ya bahwa NMAX itu lumayan layak lah untuk dibeli. Dan pilihan Mas Bejo jatuh di Neo S ini. Nah jadi itu salah satu alasannya adalah Mas Bejo pengen punya NMAX lagi, apalagi ketepaan dengan NMAX generasi yang kedua. Kenapa nggak yang lain? Karena pertama Mas Bejo pengen NMAX lagi. Terus yang kedua, berkaca dari pengalaman NMAX generasi kedua itu dijual kembali, harga jualnya itu tetap tinggi teman-teman. Jadi kalau dulu ya NMAX generasi kedua Mas Bejo itu, Mas Bejo belinya itu sekitar 30.450.000. Karena Mas Bejo bikin review dan kilometer nggak begitu banyak ya, kilometer 3.000-an itu tak jual seharga 28.250. Jadi ruginya 2.200.000. Jarak waktunya tak pakai itu 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan pemakaian. Nah itu jualnya nggak begitu turun jauh, dan tak pikir cukup worth it ya. Dibikin konten oke, dipakai oke, dijual lagi juga oke. Makanya saya Mas Bejo memutuskan memilih NMAX dan jatuhnya ke NMAX yang Neo S ini. Bukan berarti motor yang lain jelek, enggak, tetap bagus. Cuman secara selera dan pengalaman Mas Bejo memutuskan beli NMAX yang Neo S ini. Itu yang pertama teman-teman. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa nggak turbo Mas Bejo? Untuk NMAX yang turbo menurut Mas Bejo sesuatu yang sangat canggih ya, canggih dan modern. Bahkan Mas Bejo di launchingnya di Jember itu Mas Bejo diundang. Jadi satu-satunya YouTuber otomotif atau konten kreator otomotif ya yang diundang Yamaha Jember itu, termasuk salah satunya itu Mas Bejo. Dan Mas Bejo mencoba yang turbo, mencoba yang apa ya, test ride yang Tex-Max waktu itu. Ada yang test ride-nya 2 kali, test ride yang Tex-Max sama turbo yang biasa. Sangat keren tentang Y-Shift-nya. Riding mode-nya yang S dan T-nya juga sangat keren. Cuman menurut Mas Bejo dengan selisih harga, kalau perbandingannya Neo S dan Tex-Max itu kan 9,5 juta ya, itu nggak begitu kepake tiap hari. Nah itu di umur Mas Bejo yang hampir 40 tahun. Jadi nggak akan kepake tiap hari teman-teman. Jadi mau maaf ya, ruame banget. Ini masuk kampus
dan menuju Jalan Jawa. Ini ramai banget di Jember teman-teman. Lah NMAX-nya nggak begitu turbonya nggak begitu dipakai tiap hari. Jadi daripada apa ya istilahnya nggak kepake atau apa, Mas Bejo akhirnya memutuskan yang Neo. Neo pun Mas Bejo pilih yang Smart Key karena memang lebih aman, lebih tenang dan lebih simple ya untuk yang Smart Key, karena selisihnya Neo dan Neo S itu hanya sekitar 1 juta. Nah itu alasannya, jadi nggak begitu kepake, dan untuk harga yang selisihnya 9,5 juta itu kurang begitu worth it menurut Mas Bejo, seperti itu. Nah itu terus habis itu setelah dipakai NMAX Neo gimana Mas Bejo? Apa ada perbedaan antara NMAX generasi ketiga yang Neo dengan generasi kedua yang pernah Mas Bejo punya? Mas Bejo awalnya berpikir bahwa motor ini kayaknya PNP ya, atau plug and play ganti bodi saja antara yang generasi kedua. Ternyata enggak, bedanya banyak teman-teman. Jadi pertama, secara handling ya yang tak utamakan. Kalau perbandingannya dengan generasi kedua atau NMAX generasi kedua, handlingnya itu NMAX ini yang Neo S ini itu lebih ringan, lebih mudah dikendalikan. Kalau bahasa Jawanya itu lebih manut teman-teman. Jadi apa ya, enak sekali gitu loh ya. Jadi lebih manut untuk NMAX generasi kedua itu secara handling. Kedua, salah satu keluhan utama NMAX generasi kedua adalah shocknya keras. Jadi NMAX akan sangat nyaman dipakai saat goncengan, saat gonceng istri Mas Bejo itu empuknya baru kerasa atau nyamannya baru kerasa. Generasi kedua ya. Kalau sendirian itu geradak-geradak dalam arti apa? Kalau ini halus ya, dalam arti aspalnya itu halus. Cuman kalau aspal atau jalan yang agak berliku, agak terjal, paving yang kurang rata, maupun jalan yang gonjal-gonjal itu bunyi jak dan atosnya itu nggak ketulungan gitu loh ya. Jadi kurang begitu well untuk NMAX generasi kedua. Nah itu tidak terjadi pada NMAX ini. Jadi NMAX ini secara shock kaki-kakinya itu nyaman banget. Meskipun Mas Bejo sendiri, meskipun Mas Bejo itu nggak nggak goncengan, itu motor ini nyaman teman-teman. Jadi beda banget. Jadi handling nyaman, shock nyaman. Begitu juga dengan shock depan. Shock depan dari NMAX ini, NMAX Neo ini itu beda. Kalau dulu agak bikin mentok lah ya untuk shock depannya. Kalau sekarang itu jalan-jalan bumpy, jalan apa itu enak. Jadi beda banget untuk NMAX generasi kedua dan NMAX Neo. Ini berlaku juga kayaknya ya untuk NMAX Neo biasa maupun yang turbo. Nggak hanya NMAX yang Neo S ini. Jadi secara perbedaan itu memang beda banget. Nggak sekedar plug and play. Memang udah diperbaiki. Yamaha sudah memperbaiki keluhan-keluhan yang ada di NMAX generasi yang kedua. Ini maaf ya teman-teman, jalannya memang ramai, jadi Mas Bejo nggak ngebut-ngebutan kali ini. Banyak orang lawak ya. Jadi naik mobil di tengah tapi pelan-pelan ini loh, nggak tahu. Dikira lucu paling. Terus selanjutnya pertanyaannya adalah apakah sudah diservis Mas Bejo? Kan ini motor baru ya, ngerayen ya. Perbedaannya sebelum servis dan setelah servis itu apa? Kemarin baru servis pertama, jadi baru selesai servis pertama ya, di bengkel resmi pastinya. Jadi kalau di tempat Mas Bejo beli, di tempatnya Mas Rijal Suatu Karya, itu kalau kita beli NMAX, nggak tahu mungkin ini sama ya di semua tempat di Indonesia. Kalau kita beli itu gratis yang namanya servis teman-teman. Jadi gratis servisnya itu 4 kali, dan di servis pertama mendapatkan oli gratis. Nah, itu berlaku pada 1 bulan pertama atau 1000 km. Cuman pas servis Mas Bejo sekitar 360-an km ya. Cuman tetap tak ganti oli. Nah itu perbedaannya apa setelah servis pertama dan servis
setelah servis pertama, sebelum servis dan setelah servis. Mas Bejo alhamdulillah mendapatkan unit yang pilihan lah ibaratnya ya. Mas Bejo selain pilihan juga dikasih opsi waktu itu banyak NMAX Neo-nya yang warna putih oleh pihak dealer. Nah, jadi ya mungkin itu satu kelebihan atau keuntungan Mas Bejo sebagai konten kreator ya. Jadi mungkin pabriknya juga agak nggak berani kalau ngasih unit yang sesuatu gitu. Tapi unitnya bagus-bagus teman-teman. Unitnya bagus semua. Cuma tak pilih ini karena nomor angka dan segala macamnya itu banyak angka 9-nya. Angka 9 itu Mas Bejo seneng ya karena angka puncaknya. Nah, jadi pilihannya tepat. Jadi nggak ada keluhan apapun ya di saat beli sampai sebelum servis. Jadi secara tarikan, secara mesin, kan biasanya kan ada yang setirnya itu agak nggak presisi, terus shocknya itu gimana, mesinnya itu ngereng atau apa. Di motor baru pasti ada ya, karena Mas Bejo beberapa kali juga belinya itu motor baru. Lah, alhamdulillah nggak ada masalah, aman-aman saja. Jadi setelah diservis pun juga ya tak suruh nambah biar lebih enteng tarikan, terus apapunnya yang ada di sini itu tak suruh perbaiki atau apa, itu nggak ada keluhan apapun. Jadi tak pikir sama ya, rasanya itu sama antara sebelum servis dan setelah servis. Lebih enak iya pastinya, cuman nggak begitu signifikan lah ibaratnya untuk yang NMAX Neo ini sebelum dan sesudah servis pertama. Itu teman-teman. Lah terus habis itu pertanyaannya apa lagi ya yang sering ditanyakan, bunyi pada mesin di KM ya. Ini banyak sekali yang ditanyakan bunyi di mesin saat pagi ya, di kilometer antara 30 sampai 50. Nah, kalau itu bunyi apa enggak Mas Bejo? Nggak tahu itu bunyinya apa, maksudnya apa. Cuman Mas Bejo beberapa kali nyoba ya, beberapa amati nggak ada itu. Punya Mas Bejo alhamdulillah aman-aman saja. Kalau untuk yang kalian tanyakan seperti itu ya. Dan pertanyaannya itu dari beberapa orang dan banyak. Nggak tahu itu mungkin dulu terjadi, seingat Mas Bejo itu di generasi kedua. Nah, itu kayak ada sesuatu memang di kilometer-kilometer sedang seperti itu. Kalau ini nggak ada. Untuk unit Mas Bejo loh ya, untuk unit yang Mas Bejo punya ini teman-teman. Nah terus selanjutnya adalah tentang kelemahan dan kelebihan. Ya itu relatif atau tergantung sudut pandang ya. Dilihat dari sudut pandang mana kalian menyikapi kelemahan dan kekurangan. Pastinya kalau untuk beli NMAX kalian harus siap motornya nggak ada cantolan, nggak ada, agak ribet ya kalau beli gorengan di dekat rumah atau apa, tapi nggak terlalu ribet banget lah ya. Atau saat beli galon dan gas, itu saja sebenarnya. Kalau untuk yang lain tak pikir ya lebih banyak kelebihannya sih. Nggak ada kelebihan yang sangat signifikan, cukup lah ibaratnya. Kalau menurut Mas Bejo pribadi lah ya, sudut pandang Mas Bejo. Ya mungkin cukup ya, santuy-santuy kita, jalan-jalan kita di kota Jember ini. Mas Bejo mau menuju tempatnya teman Mas Bejo yaitu Mendol Art. Ini di daerah dekat Unmuh Jember atau Universitas Muhammadiyah Jember di Jalan Halmahera. Ya sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Banyak pastinya karena Mas Bejo hanyalah manusia biasa, tepatnya salah, khilaf dan lupa. Dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.